Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Pagi, Bapak. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik ya, semoga selalu dalam keadaan baik. Seperti biasa, sebelum mulai, akan kelas juga. Mulai pelajaran hari ini, mulai. Selesai. Kita bisa dulu ya tanya-tanya. Lalu Muhammad Gilang, Ya, Muhammad Raifan Fadila, pagi. satu semua ya. Ya. Mungkin bisa dibuka ibu yang sudah bawa jadi di. Oke, ada yang ingat nggak minggu lalu kita udah membahas apa? Kerusakan lingkungan. Ya betul. Minggu lalu kita udah bahas masalah lingkungan terkait dengan perubahan-perubahan yang terjadi di alam sekitar kita. Nah untuk pertemuan kali ini kita masih akan membahas terkait dengan perubahan lingkungan, namun fokusnya kita sekarang ada pada lautan. Bisa dibaca materi pada slide yang keempat. Selamatkan laut dari polusi plastik. Laut seperti diketahui adalah salah satu aset yang paling berharga yang dimiliki oleh planet kita sendiri. Laut menyediakan berbagai macam sumber yang tidak ternilai bagi kehidupan kita. Misalnya contohnya seperti makanan dan juga habitat bagi tempat tinggal dari banyak spesies hewan maupun tumbuhan. Kemudian fakta di lapangan justru menunjukkan bahwa laut kita itu menghadapi tekanan besar dan juga tantangan seperti misalnya adanya polusi, kemudian perubahan iklim dan juga aktivitas dari manusia yang bisa dikatakan mengganggu kelangsungan hidup dari laut itu sendiri. Di slide, kalian bisa lihat bahwa ada 3 hal yang menjadi tantangan utama yang dihadapi oleh lautan. Yang pertama itu adalah polusi plastik, yang kedua adalah perubahan iklim, dan yang ketiga adalah rusaknya terumbu karang. Kira-kira anak-anak tahu tidak kenapa 3 hal ini menjadi tantangan besar bagi lautan? Karena bakal menjadi rusak konsisten. Karena laut dapat rusak dan tidak bisa ada kehidupan di dalamnya. Ya, betul sekali. Jawaban dari anak-anak itu sudah sangat tepat. Yang mana ketika adanya 3 hal itu akan mengganggu stabilitas dari ekosistem maupun kelangsungan hidup yang ada pada lautan itu sendiri. Sehingga perlu bagi kita untuk memperhatikan 3 hal ini agar tidak menjadi masalah di kemudian hari. Oke. Sebelum itu Bapak ingin bertanya lagi, namun untuk yang pertanyaan kali ini Bapak minta kalian untuk menulis di buku kalian masing-masing. Pertanyaannya adalah mengapa 3 hal ini, 3 tantangan ini dapat terjadi? Apa faktor penyebabnya? Jawab menurut dengan pendapat kalian masing-masing. Sudah, Bapak. Sudah? Nah, jika sudah, silakan berdiskusi dengan teman sebangkunya terkait dengan jawabannya. Kalian bisa menyatukan pandangan dan juga pendapat kalian. Kemudian nanti Bapak minta kalian untuk menyampaikan hasil diskusi kalian. Ada kesulitan? Tidak ada sih, Pak. Tapi Ivan main-main terus ini, Pak. Nah, mungkin dong. Saya kerjanya. Nanti kalau ada yang bingung, tanya Bapak ya. Pak, ini tantangan untuk dari manusia juga bisa ditulis. Ya bisa. Sudah? Juga Oke. Silakan kelompok Raifan dan juga Gilang sampaikan jawabannya atau hasil diskusi. Jadi hasil diskusi kami tadi tantangan yang ada tiga. Kemudian faktor utamanya dari ketiga itu adalah perbuatan manusia. Karena banyak nelayan yang menggunakan bom ikan sehingga nantinya terumbu karang akan rusak. menurut saya itu tadi bersama Ivan juga tadi sudah menemukan untuk isu plastik karena banyaknya wisatawan yang masih banyak yang tidak mencintai alam sehingga dia masih membuang sampah dan itu akan merusak ekosistem di laut. Hasil diskusi kalian betul ya. Semua atau 3 hal yang menjadi tantangan besar utama lautan ini disebabkan oleh aktivitas manusia itu sendiri. Jadi dari mana datangnya limbah-limbah ini? Dari mana datangnya masalah-masalah ini? Semua berawal dari aktivitas manusia yang suka membuang sampah sembarangan, terutama di sungai dan danau, yang mana nantinya akan terbawa dari sungai dan danau, nanti akan terbawa menuju lautan sehingga bakal menjadi polusi. Kemudian penelitian dilakukan oleh para ahli itu memperkirakan sekitar 40 juta sampai 199 juta ton plastik itu berada di lautan. Nah,
lain seperti plastik minuman atau plastik yang lainnya, dan juga mengikuti dan mendukung kampanye konservasi laut. Sehingga pertemuan kali ini kita menunjukkan bahwa dengan mengambil langkah konservasi yang tepat seperti dengan membangun kawasan konservasi tadi, kita diharapkan dapat mengurangi polusi plastik dan juga menerapkan kebijakan yang sekiranya baik untuk alam kita. Mungkin sekian pertemuan kita pada pagi hari ini. Mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian yang saya sampaikan. Kemudian nanti kalian bisa mengerjakan tugas di halaman 126 yang ada pada ini itu kumpulkan dalam bentuk tulis tangan di depannya. Mungkin hanya yang disampaikan, ada yang bertanya? Tidak ada pertanyaan. Tidak ada. Kalau itu kita akhiri pertemuan pada hari ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam.